Saya mulai. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang HAM dan demokrasi dalam Islam. Jadi, pemateri pertama akan dijelaskan oleh Mbak Herlina. Monggo untuk Mbak Herlina, dipersilahkan. Kontribusi umat Islam di Indonesia. Materi yang pertama, perumusan sistem hukum di Indonesia. Hukum Indonesia terbentuk atau dipengaruhi oleh 3 pilar subsistem hukum, yaitu 1. Sistem hukum barat, hukum adat, dan sistem hukum Islam. 2. Lahirnya Undang-Undang 1945 menggunakan hukum Islam sebagai asas undang-undang beberapa perihal di Indonesia seperti pernikahan, pewakafan tanah, penyelenggaraan haji, dan lain sebagainya. Oke. Materi kedua ya? Materi kedua akan dijelaskan oleh Mbak Elo Amania. Untuk Mbak Elo, dipersilahkan. Baik, untuk materi yang kedua adalah tentang fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Peranan hukum Islam dalam masyarakat sebenarnya cukup banyak, namun dalam pembahasan ini hanya dikemukakan peranan utamanya saja, yaitu ada 4. Yang pertama adalah fungsi ibadah. Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah SWT. Yang kedua adalah fungsi amar ma'ruf nahi mungkar. Hukum Islam mengatur kehidupan manusia sehingga dapat menjadi kontrol sosial. Dari fungsi inilah dapat dicapai tujuan hukum Islam, yaitu mendatangkan kemaslahatan, sebuah manfaat, dan menghindarkan kemudaratan atau keburukan yang baik itu di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga adalah fungsi zawajir. Adanya sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi umat dari segala perbuatan yang membahayakan di dunia. Yang keempat adalah fungsi tanzim wa islah al-ummah, sebagai seorang untuk mengatur sebaik-baik mungkin dan memperlancar interaksi sosial. Keempat fungsi tersebut tidak akan pernah terpisah, melainkan saling berkaitan. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Firdausia. Waktu dan tempat dipersilahkan Mbak Firda. Baik, saya akan menjelaskan tentang HAM menurut ajaran Islam. Islam memandang hak asasi manusia adalah fitrah, harus ditegakkan tanpa melihat status sosial. Dalam pandangan Islam, kebebasan memilih hidup adalah hak setiap manusia yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun, termasuk persoalan keyakinan. Namun, bukan berarti Islam membiarkan manusia hidup tanpa arah dan tujuan dengan menuruti kata hati dan nafsu. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta manusia sudah menurunkan agama dengan kitab sucinya sebagai pedoman hidup yang dijelaskan oleh para rasul sesuai dengan zaman dan kondisinya. Islam adalah agama yang dibawa oleh para rasul, diperuntukkan untuk kepentingan manusia. Contohnya, pada saat kita sedang bertamu, itu ada hak dari tamu tersebut untuk dari tuan rumah untuk mempersilahkan seperti haknya untuk memberi kebebasan dan ya hak seperti raja untuk memberikan seperti minuman dan hak-hak yang lain. Oke, pemateri selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Aisyah. Dipersilahkan untuk Siti Aisyah.
Mbak Aisyah, mohon dihidupkan mic-nya. Sorry. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang materi demokrasi dalam Islam. Demokrasi dalam Islam merupakan ideologi dan juga sistem kekuasaan yang sudah menjadi landasan dan juga bingkai kehidupan masyarakat dan bernegara hampir di seluruh dunia, baik barat maupun dunia Islam. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memiliki jargon dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Next. Demokrasi diimplementasikan pada setiap negara pasti berbeda-beda. Tetapi substansi demokrasi yang terpenting adalah adanya keterlibatan dan partisipasi rakyat dalam memilih para pemimpin yang terwujud pada pemilihan umum dan multi partai yang bebas dan jujur. Sikap a priori dari sebagian umat Islam terhadap demokrasi berangkat dari perbedaan mendasar antara konsep demokrasi sekuler dan konsep politik Islam yang terletak pada pandangan tentang pemegang kedaulatan. Konsep demokrasi sekuler memberi kedaulatan tinggi di tangan rakyat, yaitu kedaulatan itu ada di tangan rakyat karena suara rakyat adalah suara Allah. Dalam istilah lain, keputusan hukum ada di tangan dan kehendak rakyat. Demokrasi sendiri secara diskursus masih kontroversi di kalangan umat muslim Indonesia. Suaranya putus-putus Mbak Aisyah. Mbak Aisyah boleh mematikan kamera kalau semisal ini mengganggu. Apakah suara saya terdengar? Oke, terdengar. Baik, terima kasih Bu. Konsep demokrasi sekuler memberi kedaulatan tertinggi di tangan rakyat, yaitu kedaulatan itu ada di tangan rakyat karena suara rakyat adalah suara Allah. Dalam istilah lain, keputusan hukum ada di tangan dan kehendak rakyat. Demokrasi sendiri secara diskursus masih kontroversi di kalangan umat muslim Indonesia. Kontroversi terhadap demokrasi sendiri terletak pada dua persoalan. Persoalan pertama, terletak pada prinsip kekuasaan dalam konsep ini, yaitu bahwa demokrasi meletakkan kekuasaan ada di tangan rakyat. Hal ini tentunya menjadi sebuah persoalan yang problematik, manakala dikaitkan dengan hukum Islam yang memandang bahwasannya kekuasaan adalah mutlak milik Allah. Problem yang kedua, terletak pada prinsip pengambilan hukum. Hukum dalam pandangan demokrasi berarti adalah pelaksanaan kekuasaan. Sementara proses pengambilan hukum itu ditentukan oleh rakyat yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Jadi, hukum dalam demokrasi merupakan representasi kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat. Di sisi lain, Islam menempatkan kekuasaan mutlak menjadi milik Allah. Sebagai konsekuensinya, hukum tertinggi adalah hukum Allah. Dalam hal ini, Islam memandang bahwa syariat Islam adalah sebagai representasi kekuasaan Allah. Sementara demokrasi menganggap bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi. Sehingga demokrasi adalah hukum mayoritas rakyat, tasyri suara terbanyak, dan suara mayoritas. Ini sangat bertentangan dengan akidah al-Islamiyah dan syariah Islam. Kekuasaan dalam Islam terletak pada tauhidullah atau akidah yang diyakini, yakni kekuasaan Allah yang terjawatahkan dalam syariat Islam. Tidak selayaknya konsep kekuasaan dalam demokrasi yang terletak pada kekuasaan rakyat yang mayoritas. Sementara dasar pengambilan hukum yang diyakini adalah syariat itu sendiri yang menjadi dasar kehidupan bernegara, bukan pada independensi hukum positivistik yang sekular. Terima kasih. Oke, mungkin cukup itu saja dari kelompok kami. Terima kasih presentasinya dan mohon maaf untuk segala kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.